cukup dengan goyang-goyang kepala saja. Tuh. Nah, sudah pas, tinggal relax. Relax. Nah, kalau seandainya suplai nutrisi dan oksigen ke area situ kurang bagus, maka kira-kira di gini-gini lurus gak dia? Enggak, yang dibutuhkan adalah ATP. Kebetulan yang namanya disfungsi itu penyebabnya selain memang kelainan bawaan, tapi terbanyak adalah cedera. Jadi ada persamaan dari cedera. Cedera proses penyembuhan adalah sama. Kenapa tadi Pak Uki teknik apapun bisa bermanfaat kok katanya. Betul itu. Karena cedera ya seperti itu. Cedera di otot begitu dan lain. Dia ada yang namanya recovery-nya yang sama. Ya. Maka dari itu cedera itu ada yang namanya fibroblast ya, yang untuk menyambung jaringan lagi, dia menumbuhkan lagi. Nah, di sini terjadilah entah itu sering terjadi penyambungan yang kurang ideal dari jaringan. Makanya kalau kita baru sembuh digerakin gimana rasa agak sakit-sakit gimana, ada kekurangan tubuh. Nah, sakit itu sendiri sinyalemen yang diberikan karena ada regangan-regangan yang berlebihan dari si miofascia atau fascia-fascia yang entah dia di mio, entah di neuro atau di jaringan yang lain, merasa regangan berlebih. Itu pengalaman supaya tidak diteruskan lagi, karena kalau diteruskan lagi akan terjadi cedera berulang ya. Nah, karena ada kesamaan ya dari proses penyembuhan dan proses cedera dan lain-lainnya. Nah, maka penanganan cedera pada neuromyofascia ya, artinya ini neuronya ini pada nerve ya, nerve yang bukan neuro yang di brain. Leher ke pundak itu kira-kira ini area dermatoma apa? Setiga cempak. Kalau sini juga sakit, di sini juga ya. Ini area dermatoma dengan nanti area trigger point itu harus bisa membedakan. Kalau kita lihat di sini, saya coba cek ya. Kalau sakit tidak? Ini mulai dari sini dulu sakit semua ini. Ini berarti harus doa tadi ini. Nih, nah, nih, taruh ke bawah sini. Nah, enggak. C3. Nih. Sakitnya ini cukup di sini aja, kadang sakitnya ini ciri bedakan apakah dia HNP sama fase dulu. Ya, ini yang perlu kita tes nih. Apakah HNP atau fase yang terganggu. Setiap hari rasanya kesemutan pegal dalam tidak? Atau cuma pegal aja? Dalam. Oh, linu dalam. Nah, kalau dia linu dalam, kemudian permanen atau tidak? Cuman kadang-kadang aja pada saat tegang dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, kita cek lagi ada 3 poinnya. Ingat,
area trigger point, facet joint untuk C3, C4, upper trapezius, rhomboid, kadang kena splenius capitis tapi agak susah, ya. Itu kita cek di situ. Kemudian kita lihat, ini sakit? Sakit. Ini, oke. Ini, kalau ini, oke, rhomboidnya. Ini, nah, kalau saya, ini HNP. Kalau sudah HNP, kita jangan memberikan manipulatif. Tidak boleh manipulatif. Nanti tambah jebol bantalan sedikit. Kalau begitu karena dia sudah ada di sini, kemudian kita tekan di sini sakit, kita treatment area bawah. Ya, area torakal tidak ada HNP, jarang terjadi kecuali ada benturan langsung. Ya, kalau yang kita lihat, saya cek di sini, kita ingat, jari kita ini adalah mata kita, mata, hati dan pikiran kita. Kalau mau menjadi manual terapis yang ada, karena terkadang kita pegang seperti ini sudah tahu, oh ini pasti kelainan. Oh, tidak ya. Padahal di sini tidak begitu sakit karena kita sudah tahu ini ceknya apakah di situ ada sedikit mengerat atau ada step off dan lain-lain. Itu cuma pengalaman aja saya cerita. Nah, kalau sudah begitu, biasanya ini dia ada blockage. Kenapa blockage? Karena area sangkar torak dengan spine, ya, itu biasanya dia stiff, ya, tidak se-mobile leher dan lumbar. Nah, kita coba aja lah, kasih yang biar dia senang. Tetap posisinya, boleh pegang sini. Nah, kita cek area mana ini. Ya. Kalau kita cek misalnya dari torakal 7 dulu. Kita torakal 7 titik referensinya di mana? Angulus inferior scapula. Bagus. Kita tekan sini. Sakit. Kita naik menusuk ke atas. Lebih sakit. Nih. Nah, nih. Nah, nih. Oke, area C7, C6. Itu biasanya cuma blockade saja. Kita kasih. Sebelumnya ingat, tidak akan berhasil suatu manipulatif kalau terjadi ketegangan otot. Harus diberikan rilis dulu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali, itu saya biasanya mainnya di miofasialnya atau fasianya. Caranya gampang. Kalau saya pakai CP, cubit, pelintir, cubit, pelintir. Ya, tidak usah teknik yang macam-macam. Seperti ini saja, kita lihat sensitivitas daerah sini sama sini pasti beda. Kita cek ya. Sakit? Beda nggak? Tuh, ya. Pasti kalau dia terganggu di situ terus-menerus di daerah subkutan pasti akan terkonversinya. Ingat itu ya. Jadi tidak hanya kita tekan, tapi kita tarik kulitnya aja dia sakit. Ya. Kurang, ya, alias ini aja yang sakit, ya. Tapi tadi kata Pak Ali jangan kasih sakit pasienmu, ya. Kalau pasienmu sakit dia tidak datang lagi, kasih yang tidak sakit, rilis saja. Kalau kita boleh dengan picking up, boleh sampai dia rilis. Kalau orang chiropractor dia pakai KTM gun atau apa istilahnya, tetat itu untuk merilis. Karena lihat itu yang lain, cetak. Kita mungkin apa ya? Pakai vibrator juga bisa, cetak, itu juga merilis tuh. Ya. Kalau tidak punya itu, pakai tangan, CP aja. Cubit, pelintir. Pelintir jangan lupa dipelintir karena ketika terjadi cross-link di connective tissue dengan kita melakukan rilis dengan cara picking up, kemudian ini kita sudah istilahnya memberikan ruang yang tadi kalau dia spasm itu terjadi cracking juga. Makanya tidak jarang ketika kita angkat kerak bunyi dia karena dia spasm. Ya.
Nah itu namanya soft tissue manipulation. Nantilah di lain kesempatan kita. Rilis saja pelan-pelan. Oke, sudah bagus. Tinggal letakin tangan kita di sini. Kemudian tadi di torakan 6, torakan 7. Kita lihat, letakkan. Ya. Kemudian ingat, ya, letakkan di prosesus spinosus. Kemudian geser kulitnya sehingga masuk di samping prosesus spinosus. Tangan kanan atau tangan yang kalau left-handed ya tangan kirinya yang bisa keluar. Posisinya geser, baru tangan ini sebagai stabilisator, ya. Baru kita clockwise mutarnya. Ingat ini tangan kita lurus karena pakai badan, ya. Ingat tadi cukup dengan goyang-goyang kepala saja, tuh. Tapi goyang kepalanya level 5. Kalau goyang kepalanya begini, ini tidak bagus. Tapi kalau kepalanya level 5, tapi dia sudah kita rilis kan, sudah terjadi breaking. Sudah ini. Setelah itu kalau dia HRP hati-hati, tidak perlu kita manipulation. Kita lihat grade-nya berapa. Kalau grade 1-2 ya, itu lebih baik kita traction. Kalau grade 1-2. Kalau 3-4 karena anulus fibrosusnya sudah sobek, kalau kita traction malah keluar gelnya. Nggak boleh. Yang bisa kita lakukan apa? Exercise saja, stabilisasi. Angkat kepala. Neck carrier exercise lah, kasih lah. Ini dia lemah sekali kepalanya. Coba, angkat kepala. Bongak. Nah, tahan. Tuh, lemah sekali. Ini yang gampang cedera. Ini hati-hati. Nanti di kampus kasih tahu kita terima khusus warga. Nah, ada lagi. Nah, ini. Silakan. Oh, banyak ini daerah sini mungkin pengaruh pikiran ya. Banyak kita. Ya, main handphone. Nih. Oke, agak pendek lehernya Bu Desi. Coba Ibu Desi duduk. Sini. Kita juga harus cari posisi nyaman, ya. Kita enaknya posisi mana ini? Ini aja atau menghadap? Menghadap belakang. Oke. Kalau menghadap belakang, saya juga menghadap belakang ini. Oke. Kita ibaratkan ini basis oksiput. Oke. Kemudian di bawah sini adalah C7. Ini paling dominan C7. Caranya coba bungkuk apa? Menuk. Kemudian naik ke atas. Nah ini C7 karena tidak bergerak. Kalau C6 pasti ketika dia ekstensi dia meluncur ke depan bergerak. C7. Nah kita bisa mulai dari C7 atau kita bisa mulai dari basis oksiputnya. Di bawahnya basis oksiput itu nanti langsung ketemu C2. Ya, kita cek yang paling dominan. Kalau ada sakit, ini sakit sedikit. C3 sakit sedikit. Nih sakit, sempat. Nih, nah C5, nah ini juga C3. Ini saya cek dulu, pokoknya cek di bagian sentral dulu nih. Kita kalau kanan dan kiri nanti berdasarkan informasi dari dia kita terima. Kan ini sekarang itu kan yang kanan nih, yang ibu rasa, kemudian yang kiri tidak kan? Oke, sakit sini. Oke, coba kita mau cek ada HRP atau tidak. Ya, caranya adalah ini lagi sakit nggak? Tidak ya? Lagi tidak sakit kan? Oh lagi sakit. Kalau saya lakukan spooling test, ini sakit sedikit. Sakitnya di mana? Di sini aja, tidak berjalan sampai ke bawah. Ingat,
Kalau dia lokal di situ saja positif, pasien aja. Kalau pada saat kita begini, rasanya kayak cut. Apa sih cut itu? Ya, pokoknya kayak menjalan gitulah, nyetrum menjalan, positif air. Ingat ya, ini gampang nih kalau sudah begini enak nih. Ya, ibu 600.000 nanti ya. Ini sakit. Terus kita cari trigger point juga. Ini sakit. Oke, trigger point satu. Ini. Oke, kita lihat. Kemudian di bawah. Sakit. Kanan ya, kiri. Ya, masalahnya dia ini fase joint sisi kanan. Ya. Kalau sudah begitu, bisa posisi ini, bisa posisi tengkurap. Enakan mana? Pilih. Telungkup aja, ya, telungkup. Request. Nah, untuk manipulatif, kita maunya kita cek juga. Kadang-kadang karena pengaruh trigger point dan ketegangan tahun brandnya tadi. Jadi kan kita harus mengerti bahwa spine itu tidak berdiri sendiri. Kita harus cek juga ototnya, terutama splenius stability, rhomboid dan sebagainya. Terutama konektif yang dari kepala, penyangga kepala sampai ke apel belakang. Ya, seperti splenius stability. Nah, kita cek. Biasanya di ujungnya nanti ada sakit juga, itu cirinya. Nah, sakit nih. Nah, ini torakal 3. Nih. Oke, nih. Udah ya. Torakal 3-4-nya itu tegang sekali. Tegang. Saya akan begitu tuh kayak tidak ada gerakan sama sekali. Ya, harusnya dia lentur. Kalau yang ini agak sedikit lentur. Ini keras banget nih. Ini kerjanya apa ini? Ini kencang banget. Oh, yogis ya. Yogis mungkin banyakkan headstand ini. Ya. Hati-hati bro. Ya. Oke, setelah itu jangan dia masukin di bolongan. Dia harus relax supaya kita mau dari C3 ke torakal 4 sekali treatment saja. Ini. Ambil yang tadi. Ini hati-hati kalau ini agak sedikit high risk. Nanti kalau uji kompetensinya level middle lah ya. Ingat, fase joint sisi kanan. Yang bisa kita lakukan cara membuka fase joint sisi kanan berarti lateral fleksi sisi kiri. Oke. Kemudian supaya lebih kebuka lagi, tidak hanya lateral fleksi, kita harus rotasi yang unilateral. Ngerti? Jadi saya ulangi, lateral fleksi sisi berlawanan dari sampingnya, kemudian sedikit rotasi sisi yang sama. Ya, apa yang terjadi? Ini akan karena konektif dengan muskularnya tadi, daerah torakalnya juga ikut terangkat. Kalau sudah begitu, letakkan tangan di sini. Ya, kita lihat. Tadi tentu harus dirilis dulu ya. Ingat, modalitas rilis macam-macam. Bisa dengan CT, ya, stubit, ya. Bisa dengan teknik rilis yang sedikit-sedikit. Kita fasia, misalnya seperti ini juga bisa. Sampai dia rilis. Kalau dia tegang tidak berhasil. Kita coba ya, apakah ibu tegang atau tidak. Kalau tidak berhasil berarti ibunya tegang. Tinggal begitu saja alasannya. Ngerti ya? Ngerti. Kalau dia tambah sakit, bilang itu cuma reaksi saja. Dan saya tak udah. Jangan full, tidak boleh full lateral fleksi atau full rotasi. Coba kita perhatikan gerakannya, torakalnya. Kalau kita raba di sini, dia coba kamu raba, buktikan ya. Ini aja. Pada saat saya naik ya torakalnya sisi sini, agak naik ya. Itu tekniknya. Kalau sudah itu, lalu kita letakkan tangan lagi di sisi lateral, atau kita letakkan seperti ini dulu ya, di atas prosesus spinosus. Geser kulitnya, ingat geser kulitnya ya, supaya nanti sudah pas ngeremnya.
Oh, udah kayak mau main di sirkuit aja kita nih. Nah, sudah pas, tinggal ingat, manipulatif itu tidak disadari oleh pasien, tetapi langsung. Inilah yang saya bilang dulu saya belajar itu manipulatif itu karena apa? Memuaskan. Dengan gerakan klik satu sudah 600.000 salah. Ini yang dilakukan oleh kiropraktor itu gini-gini. Kita nggak perlu takut sama kiropraktor. Cukup dengan teknik seperti itu bisa lah. Karena dulu saya belajar kiropraktik kurang lebih 2 tahunan. Osteopatik kurang lebih ya 1 tahun 2 tahun setengah. Karena cuma begini aja kerjanya. Ya fisioterapi tuh dari tahun 96 sampai sekarang masih belajar. 96 berapa ini? Ya 94 lah saya belajar. Udah tua juga saya ke botak begini. Gitu. Tangan ini letakin di pipinya. Oke, turunin lagi dikit. Turunin lagi. Lagi. Terus. Kita nanti akan dorong di sisi kiri. Kalau saya pakai tangan kanan, nanti dorongnya sisi kanan. Nah, sudah bunyi aja dia. Relax. Angulus inferior scapula, lumayan. Sekarang kita ada handuk nggak? Boleh pakai handuk, boleh pakai dompet. Nah, Bapak lihat ke sini dulu, nggak apa-apa. Saya senang ngerjain orang. Kita kalau bisa ingat ini kita harus padatkan tengah. Kalau handuk ini lebih padat dibandingkan yang ini. Oke, ini tujuannya untuk taruh di sternum kita. Oke, posisi pasien coba lihat. Di dalam manipulatif tidak boleh ada sanggahan sedikit di sini. Ketika kita mengambil, jadi saya mau manipulatif daerah perangkap. Ini kita bicara teknik aja nih, teknik. Mundur lagi Pak. Katakanlah setelah kita tekniknya sudah sakit aja. Ini sakit. Oke, sekali jalan aja. Di sini sakit kurang lebih di sama saja sama yang tadi. Barangkal 67. Kita letakin aja di sisi samping tadi. Samping tak yang titik tengah itu tadi, baru dada kita nih ambil seperti ini, gini aja pegangannya. Oke, nah setelah itu kita mengambil sana. Nah kita letakkan dada kita, ingat posisi tubuh nih, lihat. Relax saja, jangan diangkat, jangan ditinggal, relax.